Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Nawaqidul Islam di Syekh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Nah, kita berhenti kemarin di awal dari pembatal yang pertama. Insyaallah kita akan masuk di pembatal keislaman yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menjelaskan tentang pembatal yang pertama. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Ya. Syirik ya dalam beribadah kepada Allah SWT, menyekutukan Allah SWT. Ini pembatal yang pertama. Seorang beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah. Nah, di sini Syekh Al-Fauzan, Shalih Al-Fauzan berkata, "A'zamu anwa'ir riddati asyirku fi ibadatillah." Yang paling berat, yang paling besar dari jenis-jenis kemurtadan itu yaitu melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah SWT. Bi an ya'bud ma'allahi ghairah. Dia menyembah bersamaan dia menyembah Allah, bersamaan juga dia menyembah pada selain Allah. Ka'an yadhbah li ghairillah. Dia salat, dia puasa tapi menyembelih kepada selain Allah, dan menyembelih itu ibadah. Ya. Kemudian au yandur li ghairillah, bernazar ibadah. Dia juga beribadah, dia puasa, dia sholat, bernazar kepada selain Allah. Nah, ini maknanya. Ini makna kesyirikan. Au yasjud li ghairillah, sujud dia kepada selain Allah. Dalam kondisi dia juga beribadah kepada Allah, namun dia juga sujud kepada kuburan-kuburan, kepada pohon-pohon atau arwah yang diyakininya. Au yastaghitsu bi ghairillah fima la yaqdir alaihi illa Allah, ataupun ia beristighatsah, memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza a'zamu anwa'ir riddah. Ini adalah jenis riddah. Kalau kita katakan riddah itu artinya kemurtadan ya. Jenis riddah yang paling besar. Qala ta'ala innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ini ancaman ikhwah. Ancaman. Ya, jangan disepelekan, jangan dijadikan hal yang remeh. Ya, dikerdilkan pembahasannya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an. Innahu man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah dalam beribadah. Ibadah kepada Allah, menyembelih kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, ya sujud kepada selain Allah, banyak yang terjadi di zaman ke zaman. Nah, maka kata Allah apa? Faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Allah telah haramkan baginya. Haram maknanya apa? Tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, wa ma'wahu an-nar. Dan tempat kembali mereka itu ke dalam neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya, namun Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Ya, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Maknanya apa? Seorang musyrik meninggal tidak sempat taubat, maka tidak ada ampun baginya. Tidak ada kesempatan untuk bertaubat lagi. Nah, adapun dosa-dosa yang lain, terkadang Allah bisa mengampuni orang tersebut. Ya, terkadang Allah bisa mengampuni orang tersebut ya karena syafaat. Dia ahli tauhid. Adapun ahlus syirki, orang-orang yang berbuat syirik, mereka tidak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah melakukan dosa yang besar, dosa yang tidak dapat diampuni. Waliyadzubillah. Wa may yusyrik billahi,
faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dan ayat-ayat ini ikhwah, ayat yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Maknanya apa? Maknanya Allah memperingatkan hal yang paling berbahaya dan yang paling banyak terjadi. Nah, yang paling banyak terjadi. Dan sayang sekali Al-Quran sekarang cuma jadi pajangan, tidak dibaca, tidak dipelajari. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Fasyirku huwa akhtaru anwa'ir riddah wa huwa an ya'bud ghairallahi bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah, bid-du'a, bid-dhabh, bin-nadhr, bil-istighatsah. Dan kesyirikan itu merupakan jenis dari kemurtadan yang paling besar, yaitu ia menyembah selain Allah SWT dengan bentuk-bentuk ibadah, dari doanya, ya, meminta kepada kubur-kubur, meminta kepada selain Allah, kemudian menyembelih, bernadar, istighatsah kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah. Nah, dari hal-hal yang mereka itu tidak mampu melakukannya. Nah, insyaallah pembahasannya akan lebih rinci di pertemuan berikutnya. Yada'u al-mauta, ya, mereka meminta kepada orang-orang yang telah meninggal di kubur-kubur mereka. Di kubur mereka itu benda mati. Wah, kuburnya itu sama saja dengan orang-orang yang misalnya meminta kepada atau menjadikan patung sebagai wasilah, dengan orang yang menjadikan kuburan sebagai wasilah, sama saja, dua-duanya benda mati. Dua-duanya itu tidak ada nyawanya. Nah, yastaghith bil qubur, yastanjid bil amwat, meminta di kuburan dengan orang yang telah meninggal. Hadza huwa akhtaru anwa'ir riddah wa atam. Hari ini yang paling parah, ya, dari jenis-jenis pembatal keislaman. Wa hadza alaihi katsirun mimman yad'un al-islam. Dan ini jatuh padanya, kata Syekh, pada orang-orang yang banyak, kata Syekh, orang-orang yang mengaku atas agama Islam. Ya banuna al-adriha wa yatufuna biha wa yadbahuna laha. Ya, mereka membangun kuburan-kuburan. Ya, kalau kita lihat di YouTube sekarang, ya, mereka membangun kuburan yang dianggap mulia orangnya, dan mereka menjadikan itu pusat ibadah, ya, diziarahi, dikunjungi terus, ya, dalam rangka beribadah, bahkan tawaf padanya. Nah, wa yandiruna laha wa yataqarrabuna ilaiha yaquluna li'annaha tuqarribuhum ila Allah, hum yataqarrabuna laha wa hiya bi za'mihim tuqarribuhum ila Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan alasan mereka mengatakan itu kami lakukan agar kami didekatkan, ya, agar kami sampai doa kepada Allah, agar kami lebih dekat kepada Allah. Nah, ini dikatakan oleh mereka. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang musyrik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dibahas oleh Syekh. Nah, yaqulun ya annaha tuqarribuhum ila Allah. Tapi limadha lam yataqarrabu ila Allah min asl wa yatruku hadhihi al-matahat. Nah, kita tanya kepada mereka, kenapa tidak langsung saja minta kepada Allah, tinggalkan mereka? Emang itu syarat untuk diterimanya amal harus dengan wasilah? Dan tidak. Nah, liyataqarrabu ila Allah fa innahu qarib mujib. Allah itu dekat. Allah itu menjawab doa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Berkata Syekh, limadha yataqarrabuna lil makhluqin wa taquluna al makhluquna yuqarribuna ila Allah. Hadillah subhanahu wa ta'ala ba'id. Illa aghlaq abwabahu. Illah la ya'lam wa la yasma' khalqahu. Ya, kata Syekh, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan makhluk. Apakah Allah itu jauh? Apakah Allah itu tidak mendengar? Nah, apakah Allah tidak mendengar? Apakah Allah tidak tahu ketika kita berdoa? Nah, itu merendahkan Allah pada hakikatnya. Pada Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ditanyakan oleh hamba-Ku tentang, katakan aku dekat. Ya, Allah mengetahui kita, Allah melihat kita. Ya,
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, kata Allah, saya mengijabah doa orang yang meminta kepada saya apabila ia berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Langsung ya kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Tuhanmu mengatakan, ud'uni, mintalah kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, maka aku akan mengabulkannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Innahu qaribun mujib, dimada tadhhab wa tad'u ghairallah. Allah mendengar, Allah dekat. Nah, Allah Allah menjawab doa orang yang berdoa. Maka dari itu kenapa kalian datangi kubur-kubur tersebut, ya, tempat-tempat yang dikatakan keramat tersebut, ya, pohon-pohon keramat misalnya. Wa taqulu hada yuqarribuni ila Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nah, ini alasan mereka sama saja. Kata Allah dalam Quran, alasannya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami memberikan ibadah kepada mereka, kuburan-kuburan tersebut, patung-patung tersebut, itu dalam rangka agar kami didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, berarti mereka mempercayai Allah. Mereka percaya kepada Allah SWT. Allah itu menciptakan, Allah itu yang, dan mereka juga beribadah kepada Allah, meminta juga kepada Allah. Namun mereka juga meminta kepada Allah agar lebih dekat kepada Allah SWT. Namun Allah menamakan ini kesyirikan. Nah, yani ka'anna Allah la ya'lam wa la yadri wa hakadha zaina syaitan al-jin wal ins li haula'i wa hum yad'un al-islam wa yashhadu an la ilaha illallah wa yusalluna wa yasumun lakin yukhallituna a'malahum bisyirkil akbar fa yukhrijuna min dinil islam. Naam. Ya, seakan-akan Allah tidak tahu, Allah tidak mendengar. Begitulah syaitan dalam membisikkan, dalam menggoda, dalam menyesatkan umat manusia. Naam, menyesatkan manusia dan jin. Dalam keadaan mereka juga bersyahadat. Mereka bersyahadat, mereka sholat. Namun ibadah mereka, ya, mereka campur adukkan dengan peribadatan kepada selain Allah. Nah, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yusalluna wa yasumuna wa yahujjuna walladhi yarahum yadhun annahum muslimun. Kalau kita lihat mereka seperti orang muslim, namun perbuatan mereka adalah perbuatan orang-orang musyrikun, orang-orang musyrik. Fa in bagi ma'rifat hadza fasyirku billahi azza wa jalla wa akhtarud dunub wa a'dhamu dunub ma khatarihi wa syarrihi wa qa'a fi katsirun mimman yad'un al-islam wa la yusammunahu bismi syirik, yusammuna tawassul. Nah, banyak orang sekarang mengatakan ini bukan kesyirikan, ya, bertawassul ini namanya ini. Nah, mereka menamakan kesyirikan sebagai ibadah. Subhanallah, saking di zaman sekarang ini Islam itu tersamarkan. Nah, Islam itu apa sebenarnya? Apa Islam itu mengatakan saya muslim seperti itu saja? Ya, tanpa melaksanakan konsekuensi dari Islam tersebut. Apa konsekuensi syahadah? Meninggalkan kesyirikan, salah satunya. Meninggalkan kesyirikan. Nah, dia belum meninggalkan kesyirikan. Bagaimana dia mengaku muslim? Nah, yusammunahu talab asy-syafa'ah atau yusammunahu bi asma'i ghairi syirki walakin asma' la tughayyir haqa'iq kata Syekh. Ya, nama itu tidak merubah hakikat dari dosa. Hakikat dari hal tersebut. Mau dibilang ibadah, mau dibilang tawassul, mau dibilang ini itu, ya, hakikatnya kesyirikan, maka itu kesyirikan, tidak merubah hakikatnya. Syirku syirk wa aqtal anwa wuqu'an ma annahu zahiru fi kitabillah. Dan sudah kita bahas tadi kan bahwasannya ayat tentang peringatan kesyirikan itu sangatlah banyak dalam Al-Qur'an, sangatlah banyak dari awal hingga akhir Al-Qur'an. Wa ma'a hadza yaqra'una al-Qur'an wa la yajtanibuna asy-syirk. Dan dengan ini mereka baca Al-Qur'an namun mereka tidak menjauhi kesyirikan. Wa rubbama ya'ti wahidun yaqul haula'i juhal ma'dhuruna bil jahl fa naqulu ila matal jahl. Al-Qur'anu yutla wa hum yahfazuna al-Qur'an wa yaqra'unahu. Mungkin ada yang mengatakan mereka itu juhal,
Mereka itu bodoh, nggak tahu. Ya, kata siapa? Ila matal jahal. Sampai kapan kejahilan itu? Dan di zaman Nabi SAW mereka dikatakan kaum jahiliyah kan. Nah, apakah diberi uzur? Nabi tidak. Selama dia melakukan kesyirikan, maka dia dikatakan musyrik. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Nah, di zaman Nabi mereka ada yang memang jahil, ada yang membangkang, ada yang seterusnya dari sikap sifat-sifat mereka, namun sama mereka diperangi oleh Rasulullah SAW selama mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan kesyirikan. Wal Qur'anu yutla wa hum yahfazuna al-Qur'an wa yaqra'unahu laqad qamat 'alaihim hujjah bi bulughil Qur'an. Hujjah tegak dengan sampainya Al-Qur'an, Sampai tidak Al-Qur'an sampai sekarang? Sampai. Nah, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Dan telah diwahyukan kepadaku ya ilayya hadzal Qur'an liunzirukum bihi wa man balagh, untuk memberikan peringatan kepada umat manusia wa man balagh, dan bagi orang-orang yang telah sampai padanya. Sampai tidak Al-Qur'an padanya? Sampai. Naam, kullu man balaghul Qur'an qad qamat 'alaihi al-hujjah wa la udra lahu. Barang siapa yang telah sampai baginya Al-Qur'an, maka telah tegak baginya hujjah. Dia tidak bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada udzur baginya. Qala Allah taala, kata di sini masuk pada matan. Syekh mengatakan kalau Allah taala mendatangkan ayat. Qala Allah taala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat yang sudah kita bahas tadi. Wa qala ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Syekh Fauzan di sini membahas tentang ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Hadza yadullu 'ala anna asy-syirka huwa a'dhamud dzunub. Kita baca intisarinya saja. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Hadza yadullu 'ala anna asy-syirka huwa 'adhamud dzunub bihaitsu anna Allah la yaghfiru li sahibihi illa idza taba minhu. Nah, sungguhnya kesyirikan merupakan dosa yang sangat besar. Ya, Allah tidak akan mengampuni orang tersebut ya apabila dia tidak bertobat, meninggal dalam keadaan dia tidak bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ma duna syirik itu dosa selain syirik, kazina wa syurbil khamar wa sariqah wa aktiba. Namar berzina, minum khamar, ya mencuri, makan riba itu Allah ampuni, bisa saja Allah ampuni. Ya, kalaupun dia tidak diampuni dosanya, dia tidak akan kekal dalam neraka. Dia dihapuskan dosanya dalam neraka, kemudian dimasukkan dalam surga. Nah itu. Tapi kesyirikan tidak diampuni oleh Allah. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Hadhihi kulluha duna syirki wa hiya dakhilatun tahta al-masyiah. Itu bergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah bisa mengampuni mereka dengan syafaat karena kan di ahlu tauhid, syafaat dari anaknya yang saleh ya, dan seterusnya. Di hari kiamat itu kehendak Allah di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ashabu kaba'ir wa fusaq. Mereka itu dikatakan fasik. Lakinnahum lam yaqa'u fi syirki wa innama waqa'u fil kaba'ir. Mereka terjatuh dalam dosa besar, bukan dosa syirik. Fahiya tanqisul imanuhum. Mereka itu ya tidak hilang asal imannya, tidak tercabut darinya keimanan, tapi berkurang imannya. Wa yuhkam alaihim bil fisqi walau matu wa lam yatubu fa innahum tahta al masyiah. Wa inna ma waqa'u fil kaba'ir fahiya tanqusu imanahum wa yuhkam alaihim bil fisqi walau matu wa lam yatubu fa innahum tahta al-masyiah. Insyaallah ghafara lahum bima ma'ahum min at-tauhid wa insya'a 'adzabahum bi dhunubihim thumma ma'aluhum ila al-jannah bi tauhid alladhi ma'ahum. Hadza ma'alu ashabil kaba'ir allati duna syirik. Al-jannah, surga hanya untuk orang-orang yang bertauhid. Walaupun dia meninggal di dalam keadaan ia melakukan dosa besar selain kesyirikan. Ya.
Ya, bukan berarti ya sudahlah saya berbuat keburukan saja, saya tetap menyembah Allah saja, tidak memiliki kesyirikan, bukan seperti itu. Maknanya apa? Ini tahdzir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya surga hanya untuk orang-orang yang bertauhid. Jadi ini permasalahan yang besar, ya. Sesaat kita disiksa di dunia itu tidak seberapa. Ya, apa? Sesaat kita disiksa di neraka itu tidak seberapa dengan bertahun-tahun, puluhan ribu tahun kita disiksa di dunia. Ya, kalau misalnya ditakdirkan seperti itu, tidak seberapa dengan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bagaimana dengan orang-orang yang kekal dalam neraka, tidak keluar darinya? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Naam, hadza ma'al asab al-kaba'ir allati duna syirik wa qawluhu yaghfiru duna dzalika dalla ala anna jami' dzunub kulluha duna syirik. Maka seluruh dosa selain syirik itu di bawah syirik. Maka syirik merupakan dosa yang paling besar. Wa anna syirka huwa a'zamuha wa akhtaruha fadalla ala khuturati syirki wa annahu a'zamu dzunub. Naam. Qala Naam. Nah, di sini sambungan ayat tadi, ya innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bahwasannya barang siapa yang melakukan kesyirikan maka Allah haramkan baginya surga, nah, dan tempat kembalinya adalah neraka. Itu tempat keabadiannya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak ada bagi mereka seseorang pun yang dapat menolong mereka. Tidak ada bagi mereka penolong. Hadhihi akibatuhu fil akhirah. Inilah akibat ataupun apa yang mereka dapatkan nanti di akhirat. Annahu hurima alaihi al-jannah, yakni man manahu min dukhuliha man anbatan mutlaqa la matma'alahu fiha. Aina yadhhab idza lam yakun min ahli jannah fa aina yadhhab yasiru adaman la ma'wahu al-khal mukhalladan. Kata Syekh, kalau tidak dalam surga, terus kemana mereka pergi? Ya, kemana mereka pergi? Apakah mereka menjadi tidak ada seperti itu? Tidak. Kembali mereka ke neraka. Khalidan mukhalladan fiha. Kekal di dalamnya. Waliyadzubillah. Wa ma lidzalimina min ansar. Yani al-musyrikin lianna syirk dzulmun wa a'dhamu dzulm ma lahum min ansar. Kenapa dikatakan zalim di sini? Karena kan syirik merupakan kezaliman. A'dhamu dzulm. Nah, ma lahum min ansar, ma ahad yastati an yukhrijahu min nar yashfa' lahum inda Allah kama yashfa' li ashabil kaba'ir wa yukhrijuna min an-nar bi syafa'ah haula'i la tanfa'uhum syafa'at syafi'in. Nah, tidak berlaku bagi mereka ini, orang-orang yang meninggal dalam kesyirikan, dalam kekufuran, itu tidak berlaku bagi mereka syafa'ah. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada syafaat, tidak ada yang bisa menolong. Naam. Wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Ya, Allah berfirman tidak ada bagi mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sahabat-sahabat yang menolong mereka. Ya, tidak ada yang bisa memberikan mereka syafaat. Al-musyrik la tuqbal fihi syafa'ah wa liyadu billah wa ma'wahu an-nar. Musyrik tidak berlaku baginya syafaat. Kembalinya ke dalam neraka. Wa bi'sal ma'wa, seburuk-buruknya tempat kembali. Laisa lahu ma'wa ghairaha abadul abad. Sama sekali tidak ada tempat kembali untuk mereka kecuali ke dalam neraka. Fadan hada khataruhu wa hada aqibatuhu. Hal yajuzu tajahuluhu wa adam ma'rifatihi adam mutahadzir minhu. Nah, permasalahannya, kalau beginilah berat siksaannya, ya, akibatnya, ya, seorang dapat kekal dalam neraka walaupun dia menisbatkan dalam Islam tapi dia tetap dalam kesyirikan, ya, dia mengaku mengetahui ilmu ghaib. Itu juga kesyirikan, dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, akan kita bahas, ya, sihir, dukun-dukun itu. Nah, kalau beginilah besarnya akibatnya, besarnya permasalahannya, beratnya, ya, bahasannya, maka
apakah hal tersebut dengan semena-menanya kita tinggalkan, kita tidak dakwahkan kepada umat? Nah, subhanallah, zaman sekarang ini ditinggalkan, dijadikan hal yang sepele, tidak dibahas, kemudian tidak diberikan umat itu peringatan darinya. Nah, sudah kita sebutkan hadis kan, la ya'ti zamanun illa ma ba'du syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman, kata Nabi, kecuali yang setelahnya lebih buruk, lebih buruk. Maka dakwah tauhid, dakwah kepada kepada Islam yang sebenar-benarnya itu, maka harus lebih besar di zaman sekarang. Karena fitnah, karena perkembangan zaman yang sangat luar biasa, keburukan menyebar di mana-mana, kesyirikan dalam bentuk-bentuknya sangat luar biasa. Ya, orang dulu menyembah kepada meminta pertolongan atau melakukan kesyirikan dengan perantara orang-orang soleh. Zaman sekarang ya dengan orang-orang yang buruk, ya orang-orang yang gila, orang-orang yang tidak berakal, itu dijadikan wasilah. Subhanallah, kuburan-kuburan. Nah, yuqal utrukun nas, utruku al-kuburiyin wa ibal atriha wa utruku kullu ma indahu la atrukuh madama annahu hada al-islam fa huwa muslim wajihu al-malahidah naqulu haula ashad min al-malahidah wa akhtar min al-malahidah. Nah, mereka mengatakan tinggalkan aja, jangan terlalu sibuk ngurusi, ya kata mereka. Jangan dilarang orang. Nah, selama dia mengaku Islam maka sudah cukup. Nasallallahu salamata. Subhanallah, begitulah ya bagaimana mereka mentaktil, mereka membatalkan, mereka itu menabrak Al-Quran secara tidak langsung. Mereka menabrak Al-Quran, mereka melarang manusia, melarang umat Islam untuk memperingatkan dari bahayanya kesyirikan. Ya, sama saja mereka menabrak langsung keumuman dalil, keumuman ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Nabi SAW diutus di Makkah dengan Al-Quran untuk itu, sedangkan orang zaman sekarang mengatakan semuanya sudah muslim, dan tidak ada lagi orang-orang musyrik. Subhanallah, mereka mendustakan ayat Allah, mereka mendustakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya, dan itulah yang terjadi di zaman sekarang. Baik, wa minhu dzabahu li ghairillahi kaman yadhbaha lil jinni aw lil qabr. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Wahab menjelaskan contoh ya kesyirikan, yaitu menyembelih kepada selain Allah, kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabr. Betapa banyak sekarang orang menyembelih untuk jin. Nah, pernah dulu orang ya ketika banyak kesurupan di sekolah dikatakan ini harus disembelih kambing ini untuk orang yang kalau di Aceh dikatakan semudia dan lain. Ini syirik, ini kesyirikan. Nah, ini dapat membatalkan keislaman seseorang. Menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk jin, bukan untuk orang yang dikatakan semudia, ya. Qala nomor di sini Syekh Fauzan Asy-Syaikh rahimahullah dzakara hadzal mithal li'annahu waqi'un wa yatasahal الناس به ويذبحون لغير الله ويذبحون للجن اتقاء لشرهم ويذبحون لهم من أجل العلاج والشفاء. يتساهل الناس في هذا وهو كثير الوقوع مع أنه شرك أكبر ويخرج من الملة. وما هو سهل يقول له الشيطان اذبح خروفا، اذبح دجاجة، هذا سهل، ولكن لا ينظر إلى الشرك. فالذي ذبح ذبابا دخل النار ليس النظر إلى المذبوح، وإنما النظر إلى العقيدة، النظر إلى نية القلب، النظر إلى عدم المبالاة بالشرك، ليس النظر إلى قيمة المذبوح. Tidak dilihat dari apa yang disembelih. Kata Syekh, dilihat di apa yang disembelih. Namun orang sekarang, zaman sekarang itu bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Namun yang disini dilihat ketergantungan hatinya ketika dia menyembelih, ketundukannya ya kepada syaitan dan jin. Nah, فالذي يذبح ذبابا داخل النار الناس يتساهلون في هذا من أجل أن يقضي حاجته. Mereka untuk apa mereka menyembelih? Agar terhindar dari keburukan yang akan datang dari jin yang di tempat tersebut. Nah, itu ibadah, itu memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
dalam keadaan dia mengatakan saya muslim, maka dia telah batal keislamannya. Naam, min ajli an yaqdi hajatahu aw ya'lamuhu syai'al ghaib, ataupun dia menyembelih untuk apa? Untuk mendapatkan, kalau orang sekarang mengatakan untuk mendapatkan kemampuan, misalnya kemampuan yang dia bisa melihat hal yang gaib, ya dia melakukan ritual-ritual tertentu. Nah, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk jin. Nah, ini banyak terjadi. Dan ini riddah fiddin. Mereka telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Riddah. Taib. Au yukhbir 'anil mal al-mafqud. Naam. Au ghairu dzalika minal umur. Nah, orang-orang yang melakukan ini agar dia apa? Dapat mengetahui hal-hal yang hilang, ya banyak orang sekarang lakukan. Wa ghairu dzalika minal umur allati yas'aluhu anha fa yakhruju min dinillahi billah. Maka mereka telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena iman merupakan qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amal dengan mengamalkan. Maka kalau ada amal yang dilakukan amal kufur, maka bisa menghilangkan aslul iman padanya, menghilangkan iman secara utuh. Wa yartad min fi syai'in bi dhannihi annahu sahal fal amru khatirun jiddan. Ini permasalahan yang besar, permasalahan yang harus diberikan kepada umat, ya dakwah. Namun zaman sekarang dakwah menjadi dakwah yang tidak jelas arahnya, dakwah yang tidak jelas yang tidak mau membahas tentang kesyirikan karena kan takut nanti ada yang tersinggung dan seterusnya. Nah, bagaimana Nabi SAW? Apakah Nabi SAW apakah orang kaum musyrikin tidak tersinggung dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya? Bahkan mereka berperang. Ya, bagaimana paradigma ini timbul? Dan ini merupakan bisikan syaitan, ya, bisikan syaitan di tengah-tengah orang kaum muslimin dan orang-orang yang mengaku kaum muslimin. Nah, nasallallahu salamata wal afiyah. Insyaallah taala kita selesai dari pembahasan dari pembatal keislaman yang pertama, yaitu apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia juga beribadah kepada Allah, itu syirik. Adapun orang yang kafir asli sama saja. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Ya, mereka juga innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam, sama keadaan mereka. Orang yang kafir dari ahli kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik, ya, musyrik murtad yang sebelumnya dia muslim kemudian dia murtad gara-gara kesyirikannya, mereka itu sama keadaannya, mereka dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha, mereka itu kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita cukupkan kajiannya. Insyaallah kita masuk ke pembatal keislaman kedua di hari berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.